bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Israel atau pemukiman Israel itu sudah melanggar hukum-hukum internasional. Pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah aneksasi de facto yang melanggar hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Pengadilan Tertinggi PBB pada Jumat 19 Juli 2024 memutuskan pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun adalah ilegal dan harus diakhiri sesegera mungkin. Hal ini disampaikan oleh Hakim Ketua Mahkamah Internasional ICJ, Nawaf Salam. ICJ sendiri menambahkan Israel berkewajiban untuk segera menghentikan semua kegiatan permukiman baru dan mengevakuasi semua pemukim dari tanah Palestina yang kini sedang diduduki. Dijelaskan juga kebijakan dan praktek Israel termasuk pembangunan permukiman baru dan pemeliharaan tembok pemisah antara kedua wilayah tersebut merupakan wujud pencaplokan atau perampasan sebagian besar wilayah pendudukan. By 11 votes to 4 is of the opinion that the state of Israel is under an obligation to bring to an end its unlawful presence in the occupied Palestinian territory as rapidly as possible. Sebuah kasus terpisah dari dan terkenal yang dibawa Afrika Selatan ke pengadilan menuduh Israel telah melakukan tindakan genosida selama serangannya ke Gaza dan melanggar Konvensi Genosida PBB pada tahun 1948. Di masa lalu, Majelis Umum PBB telah meminta ICJ sendiri pada akhir 2022 untuk memberikan pendapat penasihat tentang konsekuensi hukum yang timbul dari kebijakan dan praktek Israel di wilayah Palestina yang sedang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. ICJ sendiri mengadakan sidang selama 1 minggu di Februari kemarin untuk mendengarkan pengajuan dari negara-negara yang mengajukan permohonan yang didukung oleh sebagian besar negara di dalam majelis. Dalam sidang tersebut, sebagian besar pembicara menyerukan atau menyetujui menyerukan atau memberitahukan kepada Israel untuk mengakhiri kependudukannya yang telah berlangsung selama 57 tahun. Selama mereka memperingatkan pendudukan yang telah dilakukan oleh Israel yang berkepanjangan menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi stabilitas di Timur Tengah dan juga sekitarnya. Namun, Amerika Serikat mengatakan Israel seharusnya tidak diwajibkan secara hukum untuk menarik diri tanpa mempertimbangkan kebutuhan keamanan yang sangat nyata. Israel tidak mengambil bagian dalam sidang dengar pendapat lisan tersebut. Sebagai gantinya, Israel mengirimkan kontribusi tertulis yang menggambarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pengadilan sebagai prasangka dan juga tendensius. Majelis Umum meminta ICJ untuk mempertimbangkan dua pertanyaan tersebut. Pertama, pengadilan harus memeriksa konsekuensi hukum dari apa yang disebutkan oleh PBB sebagai pelanggaran yang terus berlangsung oleh Israel terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal ini berkaitan dengan pendudukan atau pemukiman dan juga pencaplokan yang berkepanjangan ini atas wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967 dan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengubah komposisi demografi, karakter dan juga status kota suci Yerusalem seperti itu. Pada Juni 1968 atau sekitar 67 lah, Israel menghancurkan beberapa negara tetangganya di Arab dalam perang 6 hari, merebut tepi barat termasuk Yerusalem Timur dan Yordania, dataran tinggi Golan dari Suriah dan jalur Gaza serta semenanjung Sinai dari Mesir. Israel kemudian mulai menduduki 70.000 km persegi wilayah Arab yang sedang direbut. PBB kemudian mengatakan bahwasanya
pendudukan wilayah Palestina adalah ilegal, dan Kairo mendapatkan kembali Sinai di bawah perjanjian damai pada 1979 dengan negara Israel. ICC sendiri juga diminta untuk melihat konsekuensi dari apa yang disebutkan sebagai penerapan undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait yang dilakukan oleh Israel. Yang kedua, ICJ diminta untuk memberikan saran mengenai bagaimana tindakan Israel mempengaruhi status hukum kependudukan, apa saja konsekuensinya pada PBB dan juga negara-negara lain. ICJ memutuskan sengketa antar negara ini biasanya keputusannya bersifat mengikat, namun hanya memiliki sedikit cara untuk menegakkannya. Namun dalam kasus ini pendapatnya tidak mengikat. Meskipun sebagian besar pendapat nasihat sebenarnya ditindaklanjuti, ICJ seluruhnya telah mengeluarkan pendapat penasihat mengenai legalitas deklarasi kemerdekaan Kosovo pada Serbia pada 2008 lalu dan pendudukan apartheid Afrika Selatan di Namibia. ICJ juga mengeluarkan pendapat pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa bagian dari tembok yang dibangun oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal dan harus dirobohkan. Israel tidak mematuhi putusan ICJ tersebut dan menolak seruan untuk merelokasi tembok pembatas di sepanjang garis hijau, garis gencatan senjata pada tahun 1949 yang dibuat setelah berakhirnya pertempuran yang mengiringi pendirian Israel setahun sebelumnya. Memang kebijakan pemukiman atau kependudukan ini oleh Israel tidak sesuai dengan kewajiban berdasarkan hukum internasional, bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Israel atau pemukiman Israel itu sudah melanggar hukum-hukum internasional. Pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah aneksasi de facto yang melanggar hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Alam dan takdir pun memang tidak akan berpihak kepada Israel. Lihat saja ketika seluruh bangsa-bangsa di dunia hampir sepakat bahwa Israel bertindak arogan dengan bangsa Palestina karena berupaya menjadikan wilayah Palestina sebagai seolah-olah hak milik Israel, hak milik mereka, hak milik kaum mereka sendiri. Sementara mereka tidak peduli dengan hukum internasional yang melindungi bangsa Israel atau melindungi bangsa Palestina dari kungkungan penderitaan akibat aneksasi dan penjajahan oleh Israel. Keberadaan suku-suku bangsa Israel sesungguhnya telah termaktub dalam Al-Quran bahwa mereka kerap melakukan tindakan di luar batas kepada suku di luar mereka. Dan ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi bangsa kita, bahwasanya penjajahan itu harus dihapuskan, harus diberantas, harus ditentang secara nyata seperti itu.